minus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond vanuit Voorburg. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang dari Voorburg. Vandaag is 30 Januari 30 Januari 2024. Insya Allah gaan we weer verder met les 8. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Hari ini adalah 30 Januari tahun 2024. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ke-8. Sebelum itu, izinkan saya dulu memulai dengan berdoa sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Itu sedikit pembukaan dari saya, maka saya akan memulai pelajaran kita hari ini dengan mengulang beberapa kali apa yang telah kita pelajari, dan kita nanti akhirnya akan berlatih ya berbicara, karena kita sudah memasuki les ke-8 dan kita sudah mengetahui dengan singkat bagaimana kita membuat kalimat secara sederhana. Yang ingin saya tanyakan, apakah suara saya bisa terdengar dengan baik sebelum kita memulai? Silakan dibuka mic-nya salah satu menjawab. Bagus. Suara oke. Oke. Bagus. Terima kasih. Oke. Sekarang ini adalah rencana yang akan kita kerjakan hari ini. Ya. Seperti biasa, acara belajar ini dari Mandeh Minang Mancanegara disponsori oleh Radio Gebu Minang dengan moto Bersatu dalam Satu Kato. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Radio Gebu Minang dan juga menyapa pemirsa Radio Gebu Minang baik melalui YouTube atau melalui radionya. Hari ini saya akan memulai dulu, dan untuk mendengarkan mungkin rencana ini untuk didengarkan supaya nanti bisa mengikuti yang lainnya ya. Hallo iedereen, welkom bij Dutch & Go. Today we're going to talk about possessive pronouns, how they work, what they mean, how you should use them. Let's go! This is a follow-up video on a previous video that I made about pronouns, subject versus object pronouns. If you haven't seen that one, maybe check that one out first, because I think that will make this video a lot easier to follow and to understand. This is a video for really beginners and A1. Apakah suaranya bisa diikuti? Halo? Bisa, bisa Alhamdulillah. mendekati. Oke, saya teruskan ya. Oke. Students and people who are struggling with the concept of possessive pronouns, and I hope that it's helpful. First of all, mijn boek, jouw huis, haar idee, zijn kinderen. You always combine possessive pronouns with a noun. There would be a situation where they could appear alone, but this is a video for beginners, so you know that would be for B1 stuff, and I don't want to confuse you, so for now let's just say that that is always the case like this. Alright, so first of all, let's look at the forms. Nothing too difficult, just some things that you should pay attention to. First of all, ik, subject pronoun, mijn, possessive pronoun.
Jij, je, subject pronoun. Jou, je, possessive pronoun. Jou hier, watch out, ends in a W. U, formal, subject pronoun. U, possessive pronoun. Hij, subject pronoun. Zijn, possessive pronoun. Zij, ze, subject pronoun. Haar, possessive pronoun. Wij, we, subject pronoun. Ons, onze, possessive pronoun. Jullie, subject pronoun. Jullie, possessive pronoun. It's the same. Yay! Zij, ze, subject pronoun. Hun, possessive pronoun. Right. Something. Oke, ini cukup dulu untuk mengetahui betapa banyaknya yang harus diperhatikan dalam bahasa Belanda, tetapi jangan terlalu dipusingkan. Karena apa? Karena kalau kita terlalu banyak sekarang mendalami teori, nanti kita kurang semangat karena agak sedikit susah. Jadi sedikit demi sedikit saya perlihatkan teorinya supaya sedikit berkenalan dengan teori bahasa Belanda. Ini sedikit ada sangkut pautnya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Kita dengarkan lagi. Goedemorgen allemaal, hebben jullie lekker geslapen? Goedemorgen allemaal, wat fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen juffrouw, heb jij lekker geslapen? Goedemorgen meisje, wat fijn dat jij er weer bent. Oke, itu tadi ini ya. Ini saya tuliskan dalam bahasa Belandanya dan dalam bahasa Indonesianya. Goedemorgen, morgen allemaal. Jadi goedemorgen itu sebutan sapaan, tapi bisa bilang morgen. Orang Belanda misalnya kalau datang ke kantor dia bilang cepatnya morgen, jadi orang mengerti bahwa itu morgen. Selamat pagi semuanya. Ini kata kerja hebben. Jullie lekker geslapen. Artinya apakah semuanya tidur nyenyak tadi malam? Ya. Hebben di sini kata kerjanya sebetulnya artinya mempunyai, tetapi di sini disebutkan bahwa struktur memang seperti itu. Apakah kamu tadi malam mempunyai tidur yang enak? Ini keslapen ini adalah bentuk yang agak sulit yang harus kita ketahui bahwa ini adalah bagian dari kata kerja. Misalnya saya tuliskan di bawahnya sedikit supaya agak ada ini. Kata kerjanya adalah slapen, ya. Stamnya adalah slaap, ya. Dan kata kerja ini berubah karena ada di dalam bahasa Belanda. Kalau kita nanti ke depan melangkah untuk mengenal penggunaan kata kerja dalam masa lampau, selama ini kita hanya belajar masa present tense saja ya. Tetapi menganjak kepada kita agak sedikit maju, kita harus nanti juga mengetahui. Jadi slaap itu adalah apa namanya? Stamnya ini kata kerja lampaunya sleep, dan kemudian geslapen adalah bentuk past perfectnya. Jadi bentuk ketiga. Jadi ini yang ke satu adalah di sini misalnya slaap, kata kerja untuk ik. Ini sebut kita kata kerja pertama yang dijadikan jadi kata kerja ya untuk ik. Ini ik sleep, geslapen. Jadi ini harus nanti kita sekarang misalnya eten ini berubah menjadi at, gegeten. Ini sering kita dengar tetapi kita tidak tahu dari mana datangnya huruf itu. Atau misalnya jangan yang berubah yang biasa aja, misalnya yang berubah itu werken. Werk
werken. Ini werk. Tapi ini berubahnya menjadi werkte. Ini gewerkt. Oke. Segitu aja dulu. Ini hanya sekadar apa namanya intermezzo. Kenapa kita harus step by step belajar? Tidak bisa langsung kita ingin cepat-cepat belajar tanpa kita mengetahui rumusnya. Sedikit lagi akan saya majukan. Selamat goedemorgen meester. Meester ini adalah bapak guru. Sedangkan juf adalah ibu guru tadi. Ini juf ya di atas. Oke, juffrouw. Ini juffrouw ibu guru. Bapak guru di bawah. Oke. Dan kemudian fijn. Fijn dat je weer er bent. Maksudnya fijn itu nice. Senang berjumpa lagi dengan Pak Guru. Een fijne dag. Have a nice day. Bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang bisa bantu saya? Have a nice day yang ini adalah istilah asing. Siapa yang bisa membantu saya dengan menerjemahkan have a nice day in Indonesia? Halo? Silakan. Ya, semoga mendapat hari yang indah. Iya ya, tapi di Indonesia kita nggak pakai itu ya. Jadi pokoknya maksudnya pokoknya kadang-kadang malah diinggriskan aja tuh kalau ya karena memang karena tidak ada kata ya. Padanannya. Makanya saya juga nggak berani, makanya saya tuliskan have a nice day, semua orang mesti ya gitu. Jadi fine dah. Oke, kita lanjut sedikit ya. Nah ini saya akan melanjutkan, tetapi saya ingin bertanya dulu, apakah sampai di sini paham mengenai tadi sedikit ulasan mengenai kata kerja bantu dan kata kerja past tense-nya. Silakan, ada yang mau komentar atau yang mau bertanya? Kan baru dengerin nyanyinya aja, mendekati ya. Jadi kan ya kalau misalnya kan ik main ya kayak mungkin ya bisa lah ya, karena udah misalnya, berapa kali diulang ya kan. Tapi kalau udah yang pasternya itu kayaknya masih belum ya, makanya saya juga bermaksud setahap dulu, kita kuasai dulu dasarnya. Sebetulnya kita misal sudah bisa membuat kalimat yang sederhana. Coba Mande Yurna ceritakan atau buat sedikit kalimat yang sederhana sekali, yang punya 3 elemen, pokoknya kata kerja dan misalnya objeknya apa gitu. Mungkin bisa dimulai, bisa diperdengarkan. Mein book apa ya? Bagus. baru dua aja misalnya. Mein book is mooi. Oh, mein book is mooi. Mein book is mooi. Jadi dia apa namanya harus dilengkapi dengan tadi dibilang apa, noun itu kata benda ya. Mein book is mein man is lief. Ya, mein man is lief. Suami saya baik. Misalnya bapak saya. Mein house misalnya is besar apa? Road. Bukan house, bukan house. Kita ulang bareng-bareng ya. Ini bukan house. Coba kita bareng-barang dengan bersama menyebutkan mein house. Boleh dibuka suaranya, boleh dibuka, nggak apa-apa kan, ini lagi kita latihan. Silakan buka semua ininya, oke. Udah Asbi juga boleh. Pilih yang susah Mandetati soalnya. Diulang ya. Mein hampir sama dengan bahasa Inggris my ya, tapi di sini mein house. Mein house is groot. Groot itu besar. Kalau bagus? Bagus itu. Mooi. Ya, betul. Mein house. Ayo ulang, mein house. Mein house is bukan house. Mein house is mooi. Is mooi. Ya, oke. Kalau misalnya kita bukan main, misalnya kita mengatakan tentang Mande Yurna ya, tentang ini kita jadi orang ketiga tuh. Haar house. Jadi haar bukan haar rambut ya. Jadi itu katanya haar house is mooi. Sekarang kalau kode Asbi laki-laki bukan haar tapi zijn huis. Zijn huis bukan haus. Zijn
Haus Sein Haus is mooi. Jadi untuk laki-laki, mooi. zijn vrouw is Zijn mooi. Istrinya vrouw cantik. is Zijn vrouw. mooi. Ya. Kalau misalnya mereka itu agak sedikit sulit ya, tapi nggak apa. Mereka itu zij, beda dia yang jawab. Jadi hun kinderen, anak mereka is al groot, sudah dewasa gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa, kita latihan ya. Oke, jadi itu siapa lagi yang mau mencoba membuat kalimat yang sederhana? Silakan, dipersilakan. Atau kalimat apa saja yang terbersih di otak kita saat ini? Belum ada yang mau? Ya. Book, Ya. Mijn woordenboek is dik. Ya, goed. Mijn boek is dik. Maksudnya dik itu tebal ya. Tapi kalau orang tuh gendut. Tapi kalau book itu tebal. Oke, mooi. Ik ben dik. Mijn boek is dik. Tapi kalau misalnya mijn boek is dun. Lawannya adalah tipis. Tapi kalau manusia itu kurus ya. Gitu. Oke. Oke ya, itu sebagai selingan dulu. Ini sekarang saya akan melanjutkan dengan sapaan, tetapi tentang hari. Hari kita menyebutkan hari-hari sudah bisa ya, tetapi kita lihat dulu apakah kemarin menyebutkannya gimana hari ini atau kemarin. Kita dengarkan ini ya, boleh ya? Bismillah. Alsjeblieft. Dank je. Goedemorgen in de kleuterklas, gezellig met z'n allen bij elkaar. Goedemorgen in de kleuterklas, welke dag is het vandaag? Luister maar. Vandaag is het. Ini kita menceritakan kepada keadaan hari ini ya. Dia bertanya, kita mendengarkan vandaag is het. Hari ini kita ini hari apa? Selasa ya. Hari ini Selasa, bahasa Indonesianya. Besok hari Rabu. Kemarin hari Senin. Senin, ya. Ya. Lusa hari Kamis. Kamis. Lusa ya. Ya. Kemarin dulu hari Minggu. hari ya. Enggak, Senin dong. Oh ya, Minggu, betul. Oke, kita dengarkan ya, Kang Rutan. Nanti ini kita bisa bernyanyi berisi sendiri ya, misalnya. Gisteren was het Maandag, morgen is het dan weer. woensdag, We zijn nu bijna klaar. Nog één keer achter elkaar. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Goedemorgen in de kleuterklas, gezellig met z'n allen bij elkaar. Goedemorgen in de kleuterklas, we starten nu de dag. Oke. Ini tadi kita udah mulai dengan hari Selasa. Coba kita sekarang latihan. Andaikan hari ini hari Minggu, ya, saya akan tanya. Vandaag is zondag en morgen Maandag. 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 Oke. Maandag. En gisteren, Gisteren. kalau hari ya. ini zondag. Gisteren is? Zondag. Zondag. Nah, kalau hari ini zondag is Kristen, zondag hari ini kita umpamakan. Jadi gisteren itu maandag, en Zaterdag. morgen. Lusa ya. Ya, morgen is ya. Besok. Hari Lusa. ini Gisteren. Kan Gisteren. tadi katanya gisteren. ya, gisteren is Gisteren Zaterdag. is zaterdag. Zaterdag. en morgen is maandag. Maandag. Overmorgen is dinsdag. Dinsdag. Kalau kita bilang 2 dagen geleden, ya kalau di sini kita 2 dagen geleden, 2 hari yang lalu adalah kalau zondag, jadi hari Jumat ya, hari Minggu, Vrijdag. ya vrijdag.
Jadi ini bisa dipakai untuk latihan bermain-main. Misalnya kita lagi sendirian, kita gini ya. Saya teruskan ya. Jadi ini latihan untuk mengingat hari. Begin dan vrolijk met een dag. Oke. That is itu latihan. Sekarang kita serius nih, ya. What betekent vrolijk, mevrouw? Vrolijk itu Vrolijk. cheerful, blij. Vrolijk itu kalau dikatakan pada orang yang happy, dia bergembira, vrolijk. Jadi dia nggak uring-uringan Oh, ya, gitu, dia vrolijk. bergembira gitu ya. Nah, kita ini lihat ini ya. Hari ini tadi kita ini hari Dinsdag. Dinsdag en gisteren was het maandag. En morgen is woensdag. Nah, ini eergisteren. Jadi kalau gisteren ini di sini, tapi eergisteren itu 2 hari yang lalu. Jadi hari Minggu. Overmorgen, jadi overmorgen itu ini morgen, jadi overmorgen, jadi over itu jadi apa namanya donderdag. Oke, jadi ini saya ulang aja. Mari kita coba apa namanya, saya tunjukkan, saya sebutkan ini disebutkan ya, ini diucapkannya bagaimana? Coba dibuka mic-nya. Woensdag. 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 Itu tidak susah ya. Kalau misalnya hari Kamis, hari apa? Donderdag. 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 Kalau hari Minggu? Zondag. Zondag. Kalau 2 hari yang akan datang dari sekarang? Vrijdag. Sekarang kan hari ini ya. Donderdag. Donderdag ya, Donderdag. gitu. Oke, donderdag. Jadi sedikit bermain-main. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya apa saja tentang pelajaran yang telah kita pelajari. By the way, hari ini saya mendapatkan ini yang cantik dari logo Mandeh Minang Mancanegara. Oh, udah nyampe, alhamdulillah. Udah nyampe. Ya, ada tadi kemarin teman yang datang, hari ini nyampe. Mandeh, Ade, kirimannya Ya. belum Ambo ini. Ambo berusaha besok mau menghubungi beliau. Kami di Belanda tanggal 10 akan ada pemilu. Jadi seluruh orang Indonesia akan datang ke Den Haag. Dan di Oh sana, iya. jadi saya Lebih akan awal ya. ya lebih awal karena suara-suaranya harus dikumpulkan dulu dan tanggal 14 itu sudah ada harus di Indonesia. Jadi kami di luar negeri mengadakan pemilunya pada hari Minggu itu tanggal berapa? Sorry, tanggal 10 Februari kalau nggak salah hari Sabtu ya. Oke. Jadi nanti itu Pemilu dalam bahasa Belandanya apa, mevrouw? verkiezingen. Verkiezingen. Vergissing. Ya. Kiezen itu memilih. Memilih Oh, ya. tuh. Dapat membaca awalan ver. Jadi verkiezingen. Jadi itu pemilihan. Vergissingen. Ya. Kalau misalnya ik kies, saya memilih misalnya I choose you as my friend. Ik kies je als mijn vriendin. Ik kies je. Ik kies je. Saya memilih. Jadi di sini ya saya akan terangkan sedikitnya ini ada berpautannya. Kata kerjanya adalah kiezen. Ya, artinya memilih. Memilih. Oke. Ik kies. Kenapa ini berubah menjadi S? Kita sudah paham tempo hari ya. Masih ingat? Karena stamnya. Ya. Tidak ada di dalam bahasa Belanda stamnya yang berakhiran dengan huruf Z, maka dia pinjam huruf S bunyinya. Kies. Ik kies je als mijn vriendin. Saya memilih kamu sebagai teman perempuan saya. Tapi kalau wij, kembali lagi, wij kiezen een
mooie auto. Kita memilih, kembali lagi dia kepada infinitif, karena ini adalah infinitifnya. Oke. Sekarang kenapa pemilu itu jadi verkiezingen, yaitu verkiezingen. Nah, itu pemilihan umum. Ya, pemilihan umum. Tetapi kata ininya de verkiezing. Ya, jangan segitu aja udah. Segitu aja yang harus diketahui dulu ya. Artinya dia mendapat awalan fair. Ya, kita nggak bahas. Oke, yuk kita latihan. Masih ingat nggak ini? Latihan yang ini. Saya ingin Monday. Siapa yang belum dapat ini? Ada siapa saja yang hari ini hadir di sekolah kita? Tunggu siapa lagi nih yang ada yang mau bersedia? Ini kok nggak mau? Siapa yang mau bersedia menyuarakan ininya latihannya? Mande Aryani, Arini, sorry. Coba latihan Mande. Halo. Sorry. Halo. Ya. Ik ben Ya. apa ya isinya ya? Saya adalah ik ben Tati. Terus ik ben Oh, halo, ik I ben am. Di dalam bahasa Arini. Inggrisnya ben itu di sini I am. I Ya, ya. am. Ya. Ik Oke. ben Arini. Oke. Di bawahnya. Jadi kalau kita memperkenalkan mijn naam ya is Arini Rasma. Oke, jadi kita bisa menyebut dengan dari kita semua, ik ben Tati atau ik ben Arini atau sebetulnya saya dipanggil sebagai sebetulnya terjemahan I'm called, my name is ya gitu. Nama saya seperti dalam bahasa Inggris my name is sama ya. Jadi ada tuh cara untuk mengatakan siapa saya. Oke. Ini misalnya ik ben menyebutkan umur ya di sini. Kira-kira bilang aja misalnya umurnya 35, bagaimana? Aduh, lupa semua angkanya. 35. Ada yang tahu bagaimana 35? Fifth and 30. 35 itu 5-nya dulu disebutkan Five and 30. Ya, ya. Jadi kita sebutkan dulu bilangan yang kecilnya. 7 misalnya, terus 30 atau 7 and 40 yang kecilnya dulu. Jadi kalau 20 20, kalau 30 30, 40 40, 50 50, 60 60. Jadi yang kecilnya misalnya saya ini kan 69 tahun. Ik ben 69 itu agak berbeda. 69 ditambah ya. Oke, jadi bagaimana ik ben hoeveel tadi Mande Arini? Ik ben Mungkin bilang aja. 25. 25, oke. Bagaimana 5 and? Ik ben 5 and 20. Oke, goed. Sekarang saya tunjuk Mande Jurnalisa. Oke ya. Ini yang nih, yang ik heb. Coba bikin kalimat. Oh, ik heb a book. Mooi, ik heb een boek. Ik heb een boek. Ya, jadi ini ditambahkan dengan kata benda. Ik heb een boek. Tadi seperti kita tadi sudah lihat sepotong videonya ya. Ik heb een boek. Kalau misalnya dia laki-laki gimana? Dia laki-laki itu hij. Hij have pakai T ya. Jadi I have ya, di sini book. Ya, kekecualiannya ada banyak di dalam bahasa Belanda. Kata-kata kerja yang kata kerja bantu itu misalnya ada kekecualian, tidak seperti ini ya. Ik heb, jij hebt, hij heeft. Hij heeft. Oh gitu. Hij heeft een mooie auto.
Hij heeft een mooie vrouw. Hij heeft apa? Pokoknya benda gitu. Ik heb, jij hebt, hij of zij heeft. Susah ya bahasa Indonesia, bahasa Belanda banyak sekali tetek bengeknya. Tapi nggak apa-apa itu untuk tidak menjadi halangan kita belajar. Makanya kalau sering kita mendengarkan akan mengenal dan akan nanti ke depannya bisa kira-kira meraba kira-kira artinya apa. Nah ini saya mau kembali ke Ade. Ade. Ini. Ya, Bro. Ya, tadi kita bicarakan ini ya. Vandaag ga ik. Ini misalnya nasi goreng makan. Saya kasih tanda yang hijaunya ini sebagai kata kerja. Kalau kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri, dia di sini berfungsi sebagai kata kerja bantu. Di sini dia harus dibantu dengan infinitif. Makan adalah membuat. Jika saya sebutkan bukannya apa namanya vandahnya di belakang, ik ga vandaag nasi goreng makan. Kalau saya di sini isi vandaag ga ik nasi goreng makan. Jadi di sini kalau kita lihat bisa dipahami nggak? Terlalu cepat nggak saya nyerocosnya? Enggak. Ya, kita bedakan di sini ya, vandahnya ini. Ini keterangannya di depan ya. Ya, vandahnya Vandaag ini. keterang. Ya, di sini vandahnya berubah ke sini. Jadi apabila kita lihat ik adalah yang merah. Di sini dia merah. Oh nih, hanya iknya saja, sorry. Gimana sih ya? Nah, salah. Maco. Kita lihat. Jadi vandaag di sini vandahnya pindah ke sini. Ik ga vandaag nasi goreng makan. Ini tetap dia menjadi tempatnya sama. Mana yang hijau? Oh, nah. Ik ga vandaag nasi goreng makan. Ngawur ini warnanya. Jadi ini tempatnya berubah. Dari ini yang satu ya, vandaag itu kita sebut kata keterangan waktu. Struktur yang sederhana adalah ini. Pokok kalimat, kata kerja, dan kata keterangan. Kalau dia berganti di depan, ganti tempat, vandahnya ke depan, ini berbalik ke sini. Jadi change place. Nomor 3 adalah vandaag, nomor 1 adalah ik, nomor 2 adalah ga. Jadi nomor 3 ini menjadi di depan, dan ini dia menjadi nomor 3. Aduh, apa sih ini? Warnanya jadi liur, warnanya jadi... Bisa dipahami nggak sejauh itu atau terlalu cepat? Ya. Jadi kalau posisi verba itu di bahasa Belanda selalu di nomor 2. Ya, kalau biasa kan kalau di Indonesia subjek predikat keterangan. Nah, di Belanda kalau tidak menjadi subjek, misalnya keterangan predikat subjek, ya kan? Subjeknya ikan. Ya, Vandaag ga ik nasi goreng makan. Makan itu. Jadi namanya kalau di ini kan selalu yang tidak berubah adalah verbanya di nomor 2 setelah kata. Betul. Ya. Apakah itu keterangan atau subjek? Betul. Ya, tetap Jadi tetap nomor 2. Karena kalau kita lihat di sini dia berubah, yang di sini jadi nomor 3 ya. Ya, di sini dia nomor 1. Jadi nomor 1 dengan nomor 3 yang change place. Tetap yang nomor 2 di posisi semula. Misalnya wij gaan maandag, misalnya zwemmen. Wij gaan
Saya tulis di bawahnya biar gini. Ini saya liatin ini. Wij. Oh, wij. Ini. Wij. Kata kerjanya untuk gaan. Misalnya morgen nggak usah vandaag. Morgen. Zwemmen. Zwemmen itu apa? Berenang. Ya. Nah, sekarang kita buat inversi. Bagaimana kalau misalnya kalau kedepankan kata keterangannya? Morgen gaan ya? wij. Morgen Gitu. gaan wij zwemmen. Ya, morgen gaan wij zwemmen. Ini paham nggak? Jadi sebetulnya kalimatnya sederhana. Ik eet nasi goreng. Itu kalimat biasa, tidak ada kata kerja keterangan waktu ya. Tapi saya mau makan nasi goreng beda lagi. Ik wil nasi goreng maken. Terus ya, misalnya. Ik wil nasi goreng maken. Ik wil, ini biasa ya. Ini ik wil kata nomor 2-nya ini ya. Tapi ini kan dia kalau kita ya. Bertanya kita kepada teman, wil jij nasi goreng maken? Nah itu ya betul, pinter. Wil jij nasi goreng maken? Ini begini, setiap kita tahu kan ada di bahasa Indonesia juga kata tanya, siapa, dia, mengapa gitu ya. Itu adalah pertanyaan yang terbuka kan. Ini kan pertanyaan yang tertutup yang sudah ada. Wil jij nasi goreng maken? Of wil jij nasi goreng eten? Di sini di depan dia jadi bertanya. Karena ini lain strukturnya. Karena ini bertanya. Ya. Yang tadinya kalimat positif. Pernyataan. Sekarang jadi menjadi tanda tanya dengan diganti. Ya. Coba kita ulangi sedikit. Ada yang mau mungkin Mande, siapa yang lagi? Udah Asbi, ada yang mau coba nggak? Udah Asbi yang saya. Takalo. Atau dia ada tugas lain? Oke. Mevrouw. Ya. Mag ik vragen? Tuurlijk. Kita sering mendengar dalam sapaan seperti ini orang menolak. Ga je dans met mij? Kamu mau berdansa dengan saya? Ga je met mij? Ya, met mij. Ga je dans met mij? Jadi bukan ga je met dansen met mij, itu bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Belanda selalu kata infinitifnya di belakang. Jadi ga jij met mij dansen? Jadi tapi ada yang memakainya saya salah dengar ya. Jadi tetap kalau yang benernya tetap dansennya di belakang. Ga je met mij dansen? Karena ini kalimatnya gini. Ik ga met je dansen. Ini saya ya. Saya akan. Tapi kalau bertanya, ga je met mij dansen, tetap dansennya di belakang karena itu rumusnya. Karena jadi ada orang yang memakai seperti itu, biasanya orang yang tidak paham grammar yang betul, tetapi dimengerti. Tetapi alangkah baiknya kalau kita sudah mengetahui memakai yang betul. Jadi ga jij met mij dansen of ga jij met mij eten, misalnya mau ngajak makan keluar, ga je met mij. Of ik ga itu aktif ya, ik ga met je dansen. Jadi saya akan berdansa. Tapi ga je met mij dansen, ayo kita dansen. Kamu mau nggak misalnya dansa dengan saya, begitu istilahnya ya. Goeie vraag mevrouw, want als je iets wil weten, het is de kans om te vragen. Dus voor ibu-ibu of bapak Asbi, boleh bertanya kalau mau. Ya. Pak Asbi sedang mengasuh anak. Anak, iyalah enggak apa-apa lah ya. Oke. Jadi ini kita berbincang-bincang. Kalau saya mengatakan dalam bahasa Indonesia, nanti pendengar radio mendengarkan di YouTube Pak Asbi lagi mengasuh anak. Udah gini. Look ya. Asbi,
sedang mengasuh anak. Gimana tuh caranya? Ini agak sedikit ya. Nah, bentuk sedang itu dalam bahasa Belanda aanhet. Tapi kalau misalnya asbi is spelen met zijn kinderen aan het, ini bentuknya susah nih, aan het spelen. Atau kita. Dia sedang. Asbi is met zijn kinderen aan het spelen. Itu agak sulit. Saya sekarang buatkan kata bahasa Indonesianya, ibu-ibu yang bisa silakan duluan ya. Kemarin saya pergi ke kota. Bagaimana itu? Kemarin. Tadi kita sudah belajar. Kemarin is. Vandaag is today. Morgen is besok. Kemarin is gisteren. Ya, jadi gisteren. Ya. Ga ik naar de stad. Naar de stad. Ya. Oke, kalau kita belum belajar bisa gisteren. Tadi katanya ga ik naar de stad. Karena kita belum tahu masa lampau ya. Kalau kita sudah belajar agak sedikit intermediate, ini tidak boleh. Ini harus dipakai. Bukan gekan enggak, ging. Ini artinya ging. Oh, ging ya. Ging. Gisteren ging ik naar de stad. Dan kita lihat bahwa tetap di sini tidak ada kata kerja, kita ada kerja yang lain karena ini keterangan ya. Jadi hanya satu kata kerja. Gisteren ging ik naar de stad. Tapi kalau misalnya gini, gisteren heb ik een appel gekocht. Beda artinya, ini adalah kata kerja. Kata kerja bentuk ketiga. Jadi nggak usah kita bahas dulu karena nanti pusing. Jadi yang gisteren ik ging naar de stad. Ini adalah bentuk dari lampaunya ga. Ini gaan. Stamnya ga. Masa lampaunya ging. Gegaan. Adalah past perfectnya. Agak susah itu ya. Karena harus belajar yang banyak. Jadi kita hanya sekilas saja. Oke. Mau ada yang ditanyakan atau kita dengarkan lagi tadi yang Menir tadi menceritakan. Kita ini ya ke atas lagi ya bahwa tentang kita ulang lagi ya. Mana dia nih? Ini ya. Kita ulang, kita dengarkan lagi supaya menyerap sedikit ya. Oke? Boleh? Bismillah. Halo iedereen. Tadi sudah, ini kita kesana kedua. Always combined with a noun. Mijn boek, jouw huis, haar idee, zijn kinderen. You always combine possessive pronouns with a noun. There would be a situation where they could appear alone, but this is a video for beginners, so you know that would be for B1 stuff, and I don't want to confuse you, so for now let's just say that that is always the case like this. Alright, so first of all let's look at the forms. Nothing too difficult, just some things that you should pay attention to. First of all, ik, subject pronoun, mijn, possessive pronoun. Jij, je, subject pronoun, jou, je, possessive pronoun. Jou here, watch out, ends in a W. U, formal, subject pronoun, uw, possessive pronoun. Hij, subject pronoun, zijn, possessive pronoun. Zij, ze, subject pronoun, haar, possessive pronoun. Wij, we, subject pronoun, ons, onze, possessive pronoun. Jullie, subject pronoun, jullie.
possessive pronoun, it's the same. Yay! Zij, ze, subject pronoun, hun, possessive pronoun. Right, some things that I should comment on. So first of all, the difference between jou, je, with a w, jou, is the same as the difference between jij, je, or jou, je when it's the object pronoun. Basically here the difference is jou is more emphasized, is more emphatic, it has more emphasis, stress, whatever, accentuation, and je is a lot more generic. Het boek is van mij. Dat is jouw huis, dat huis is van jou. Dit is haar idee, dat idee is van haar. Dit zijn onze vrienden, die vrienden zijn van ons. And that is of course where you run into limits, because of course deze vrienden zijn van ons. I mean, technically you could say that, but I mean, honestly, people rarely are really possessive, and they're not possessions. They don't belong to anyone. We are all free beings, ideally. So I think in that sense that sounds a bit weird, and that's why I also chose the example just to point that out to you. You could say these are our friends, but these friends belong to us. Nah, ini mau saya sedikit tekankan, waktu itu Mande Arini menanyakan tentang kamu punya saya. Dalam bahasa Belanda itu tidak lazim. Je bent, apa namanya? Je bent van mij. Ini bukan apa tuh, ik heb je. Misalnya saya mau menguasai, enggak. Jadi ternyata je bent van mij. Jadi kamu, you are belong to me dalam bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya. Jadi bukan saya mempunyai kamu, apa kamu punya saya, enggak lazim, tidak tepat disebutkan. Yang betul adalah jij bent, kamu adalah van mij. Jadi karena tadi sudah diterangkan bahwa tidak lazim disebut di dalam bahasa Indonesia. Ya, Mande Arini masih ingat tempo hari pertanyaannya? Silakan di komentari. Oh, oke. Mande Arini, are you there? Yes. Oke. Iya. Oke, jadi tidak lazim disebut apa namanya kamu apa namanya saya punya kamu gitu kan, yang tempo hari kan ditanya aku adalah milikku, nggak bisa di situ ya disebutkan dalam bahasa Indonesianya memang begitu. Iya, tapi bahasa Belandanya je bent van mij, bukan ik heb je. Kalau memiliki kan tadi kan to have, tidak dipakai di dalam bahasa Belanda dalam bentuk ini. Jadi je bent van mij. Jadi kalau ingin menceritakan kepada seorang misalnya pada suami, je bent van mij, kamu nggak boleh main mata, je bent van mij. Jadi you belong to me itu di dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi itu ada sedikit nuansa perbedaan di dalam bahasa Indonesia. I'm not sure you would say that in English. Example, dit is het beroep van mijn moeder. Dat is haar beroep. So make sure that the possessive pronoun. Ini sedikit rumit karena ini sudah, tapi juga harus diketahui bahwa di dalam bahasa Indonesia lebih gampang strukturnya. Saya punya rumah, saya punya anak, jadi tinggal ditambahkan aja apa. Bahasa Belanda agak sedikit membingungkan. Saya baca dulu chat, ada yang mengirimkan sesuatu. Oh, sedang mau saya, oke, monitor saja. Oke, Mande, udah asli, oke. Jadi disitulah perbedaan kenapa kita harus jeli kalau kita memakai bahasa Belanda. Alhamdulillah kebanyakan kita orang Indonesia sudah mengetahui bahasa asing sehingga kita tidak diragukan dengan struktur yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Sedangkan saya misalnya pernah punya murid yang tidak sama sekali atau tipis lah pengetahuannya tentang bahasa asing. Itu sulit sekali untuk diterapkan tentang term-termnya. Jadi yang selama kita pelajari sekarang ini adalah yang simple dulu, yang misalnya kata kerja yang bisa berdiri sendiri, yang tidak terlalu sulit untuk agar kita tidak terlalu kaget ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Atau kita lihat
Ini ibu-ibunya lagi ngantuk ya, habis buka puasa makan ya. Oke. Oke. Kita dengarkan ini latihan lagi ya. Kita latihan dengan hari. Oh ya, waktu tunggu. Saya masih punya beberapa latihan in petto adalah tentang ini loh. Oke. Sebutkan ini dalam bahasa Belanda. Silahkan ini 3 pertama untuk Mandesas. Mande adek ya. Oke. Oh, 72. Goed zo. 81. 81. 80 ya. Ya. 81. Ya. 5. Nah, di sini bedanya kalau 100. Nah, kalau di bawah 100 begitu, tapi di atas 100 disebutkan 100-nya dulu. 100, Oh, 100, ya, 100, 145. 145. Ya. Oke, sebentar ya. Jadi kalau di bawah 100 disebutkan angka yang terkecil dulu di belakangnya. 2. Tapi 270 berarti 72. 81. Kalau lebih dari 100, jadi 100, ya 145 kan bahasa Indonesia. Di bahasa Belanda 100 hampir sama 45 yang berbeda ya. Oke. Lagi Mande Adek, ulangi lagi. 72 Ya. en 80. Tapi bukan N ya, ein. Karena itu 2 tulisannya E-nya 2, ein. Kalau N itu dan artinya, jadi beda ya. Ein. Ya, ein en 80. Oke. 100 en 100 100 ya, 145. 50. Seperti kita bahasa Indonesia 145, yang berbedanya di sini penyebutan 45 ya. 100 dituliskan dulu. Kalau kita sebut 4-nya dulu kita enggak ya. Puluhan. Satuan ya. Baru puluhan. Ya. Ayo sekali lagi yang terakhir yang 145. 145. 145. 40 ya. 40. Oh, oke. Sekarang 3 yang berikutnya untuk Mandeyur. Ini nih 15. 15. Kalau 15 itu ya 15 ya. 12 ya. 108. Di sini 108 karena nggak pakai ya, aim. enggak Karena ya. langsung karena lebih dari kecil ya. Kalau ya, 110 ya. Kalau lebih kecil 110. Good so. Sekali lagi Mandeyur. 50 ya 50. 50. 15. Tunggu, 15. 15 ya. 15. Ya. 15. Ya. 12. Ya. 108. 108. Oh, good so. Oke. Sekarang yang terakhir nih, Mande Arini. 30. 13. 13. Halo? Oh, kok ditutup itunya? Mic-nya? Oh, oke. 13. 13. 13. 11. 11 ya. 11. Nah, 1000 nggak tahu, lupa. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu 1000? 1000 bukan? 1000, hampir sama ya. 1000. Oke. Tapi kalau 1500? 1500. Ada juga orang yang menyebut 1500. Saya nggak suka bilangan itu, pusing. 1500. Jadi apa namanya 1500 gitu. Jadi apa ada yang seperti itu. Jadi enggak. Oke, sekarang kita balik. Ini yang 3 pertama boleh Mande Arini. Sama 2 and 7. Ya, 2 and 7 ya betul.
Ein en 80. Ein en 80. 80. Ya. 100. 45. Ya, goed zo. Oke, sekarang di sini tadi Mande, siapa ini Mande Yurna tadi ya ini ya. Sekarang Mande Iya. Ade. Oke. 15, Ya. 12, Mhm. under, and under, Bukan. and. Ya, 100 and. di R-nya 101. 101. 101. Mande Yur yang ini? 13, Ya. 11, Ya. dozen. Oke. Mande Yur udah sering ini kali ya ngitung duit ya karena punya usaha ya. Jadi kapan ngitung duit udah cepet. Bisa aja. Iyalah pokoknya Pak ngitung duit jadi cepet gitu. Jadi udah biasa ngitung duit. Oke. Nah jadi itu sedikit Pedagang bahasa Belandanya. Pedagang. Manggale. Skilderen ya. Manggale. Mande Yur. Bagus tadi hari Senin kemarin itu, hari ini hari Rabu belum dibuka pasar ya, lupa Selasa. Bagus tuh. Selasa besok. Karena gini Mande Yur, karena kan Ambo di sini malam, jadi kalau pagi-pagi udah siang, jadi buka aja Mande Yur pagi-pagi. Oke? Iya kan? Iya, oke, thank you. Oke. Sekarang saya mau tanya dalam bahasa Belanda, Mande jawab dalam bahasa Belanda juga ya. Hoe gaat het met jullie vandaag? Ya. Vandaag is dinsdag. Kalau ditanya hoe gaat het, apa kabar? Bagaimana ya kabar hari ini? Hoe gaat het? Kalau baik gimana ya? Goed. Oh ya, goed ya. Goed. Kalau goed, dankjewel. Ya, terima kasih sudah bertanya. Oke. Wat heb jij vandaag gegeten? Mengerti nggak? Tanyaannya. Apa yang dimakan ya? Wat heb jij vandaag gegeten? Ya, jawabannya? Ik heb terus? Oh, nasi goreng misalnya? Ya boleh, ik heb. Kalau ditanya vandaag, jadi ik heb vandaag. Nasi goreng. Nasi goreng. Gegeten. Oh ya, gegeten. Ya, ini karena kalau ditanya what have ya, vandaag gegeten. Jadi maksudnya apa yang kamu makan hari ini? Kita lihat. Ini adalah kata kerja bantu. What have ya, apa yang telah sebetulnya kamu makan hari ini. Apa yang kamu makan hari ini ya. Ini kata kerja bantunya. Yang kamu tidak artinya kalau dengan ini bentuk ketiga. Ini adalah bentuk ketiga dari eten at gegeten, past perfect namanya. Kalau hanya saja misalnya ik heb een appel di sini dari hanya posesif tadi ya. Apel itu benda, jadi mempunyai uang, benda, saya, ik heb appel, ik heb auto, ik heb gitu ya. Tapi kalau dengan kata kerja, dia dalam kombinasi ini harus pakai bentuk yang ketiga. Ini belum kita pelajari ke bentuk ketiga ini, cuma dengan latihan seperti ini kita akan mengenal. Oke, kembali kepada ik heb vandaag nasi goreng gegeten. Sekarang Mande Yurna, kalau saya sebutkan di sini, bagaimana? Vandaag heb ik. Goed zo. Heb ik nasi goreng. Ya. Gegeten. Ya. Ini nasi goreng gegeten. Gegeten. Jadi ulangi. Saya tanya, wat heb jij vandaag gegeten? Vandaag heb ik nasi goreng gegeten. Gegeten. Oke, itu ya. Gegeten. Ini inversinya ya. Jadi vandahnya maju ke depan. Heb. Ya, ini kita lihat kedudukannya di sini. Dia ke depan. Ini ik heb-nya. Ik-nya. Dia
Berubah. Jadi antara 3 dan 1 itu berubah posisinya. Jelas nggak? Jelas. Ik heb vandaag ya. Yang lainnya semua sama. Ik heb vandaag nasi goreng gegeten. Vandaag ingin menekankan bahwa hari ini vandaag heb ik nasi goreng gegeten. Ini struktur seperti ini disenangi oleh orang-orang Indonesia. Karena kebiasaan hari ini ya dimulai. Tetapi ini kalau kita tidak jeli ya, kita belum tahu di mana kedudukan sebenarnya, akan jadi ini ya, jadi rancu ya. Jadi ini. Oke, saya sekarang akan membuat kalimat dan saya mau minta Adik itulah ngomongnya susah. Wat heb je gegeten? Oke, waar? Mandi Adik kasih yang sulit-sulit Mandi tadi. Iya. Waar ga je naartoe? Waar ga je misalnya? Ini. Waar ga je naartoe vandaag? Ya, waar ga je vandaag naartoe? Ya, itu bertanya gitu, boleh gitu ya. Jadi kalau misalnya ya, jadi gimana? Jawab. Ya, artinya apa ini? Waar? Apa ini arti waar? Kemana? Oke, ini artinya apa? Kamu kemana hari ini? Yes, oke, jawabnya misalnya? Ik ga vandaag naar mijn kantoor. Ya, namanya werk. Naar mijn werk, ya. Werk of kantor. Mijn werk. Ya. Tapi karena takutnya nanti keliru tentang karena werk itu juga ada bentuk kata kerja, tapi saya akan terangkan ya. Ini Kantor, mijn kantoor. Kantor tulisannya gitu ya. Kantoor. Oke. Ini werk di sini walaupun dia bentuknya sama dengan stam, tetapi di sini tidak karena di sini ada mijn werk. Jadi di sini ada tempat kerja saya, bukan kata kerja, ya? Atau gampangnya? Ya, yang tadi yang si Mevro, yang menir itu ya. Ya. Ik ga vandaag naar mijn kantoor. Jadi kalau mijn kantoor, mijn werk. Werk itu nanti orang pusing ya, karena kita lihat kok bisa ya tadi kata kerja kan. Jadi ini saya sebutkan kantor saja. Oke. Ik ga vandaag naar mijn kantoor. Nah, mijn werk is oke, cuman harus tahu bahwa ini bukan kata kerja. Ini adalah dengan ini keterangan tempat ya. Ya, sama dengan itu. Oke. Sekarang bagaimana kalau vandagnya di depan? Vandaag ga ik naar mijn kantoor. Ya, kuco ya. Jadi udah mulai fasih ya sedikit ya. Bismillah. Jadi itu sebetulnya kita bermain bermain dengan struktur. Asal kita paham. Vandaag ga ik naar mijn kantoor. Kantoor. Oke. Ya, itu paham ya. Oke, jadi ini sebetulnya kalau kita sudah tahu, saya tidak mau terlalu dalam menerangkan gramatika, nanti aku pusing. Tapi dengan seperti ini kita berlatih, kita sudah bisa merasakan sesuatu, ada perbedaannya, ada ini. Jadi latihan seperti ini akan membuat kita jeli. Oke, sekarang untuk Monday hari ini. Apa ya? Waar udah. Oke, apalagi yang mau ditanyakan ya? Makan sudah, pergi tadi apa nih? Kaitan akan. Oke, saya tanyakan begini aja. Mana dia tadi? Belum. Waarom ga je vaak naar buitenland? Saya bantu ya. Waarom itu mengapa? Waarom mengapa? Ya, oke. Ini ga apa? Pergi. Ya. Ini kamu. Ya. Ini vaak itu sering. Buitenland itu luar negeri. Kenapa? Jawabnya misalnya dalam bahasa Indonesianya apa dulu? Kalau waarom itu dijawabnya dengan omdat. Karena omdat. Ik ga. Saya tuliskan ik ga vaak naar buitenland. Vak itu apa vak?
Oh, bukan fak, bukan fak ya. Ika fak. Nah, betulan. Jadi ulang sedikit ya kan itu ya. Ya, omdat. Jadi dia jawabnya because. Ya ini kalau ditanya seperti ini, diuni dulu, sedikit lagi, seperti agak tidak usah juga tidak apa-apa, jadi langsung omdat. Kalau warom, mengapa? Omdat itu karena. Ik ga vaak naar buitenland omdat. Misalnya apa? Omdat seringnya keluarnya pakai bahasa Indonesia aja dulu. Tugas. Oh ya, tugas. Oke. Ik ga naar buitenland omdat. Ik ga vaak naar omdat. Om werk te doen. Om mijn susah banget. Mijn werk te doen. Atau ik ga vaak naar buitenland omdat, misalnya kalau sebelumnya aja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Kita nggak usah yang susah-susah lah kalau kita nggak mau, bilang aja kan itu karena saya senang. Ik vind het leuk. Ik vind itu I find ya, bahasa Inggrisnya itu I find it bahasa apanya I find it leuk itu apa bahasa Inggrisnya? I like it. Ini artinya karena saya suka. I like it. Ik vind het itu tentang menceritakan tentang ini nih, pergi ke luar negerinya. Ini ceritanya. Ya. Jadi het itu menunjukkan yang dibicarakan di atas. Ini agak sulit memang, tapi nggak apa-apa. Kalau kita bilang itu omdat liburan apa? Vakansi gitu boleh? Oh ya, kalau vakansi kan nggak sering. Oh, yang nggak sering ya? Kalau sering, kalau vakansi ya, kalau vakansi itu biasanya setahun atau 2 tahun sekali. Kalau sering itu kan apa namanya udah bukan. Atau disebutkan ik vind het leuk of ik ga naar buitenland met vakantie. Waarom? Kalau saya nggak pakai vak di sini bisa. Waarom ga je naar buitenland met vakantie? Omdat ik vakantie. Omdat ik met vakansi. Jadi boleh. Kalau vak itu kan vakansi kan nggak sering. Kalau Mande Arina ini setiap saat dia terbang kemana-mana gitu. Jadi kan saya sering lihat gitu. Jadi vak sering ya. Oke. Jadi itu ada bedanya. Jadi Ika kalau ditanya Ika vak naar buitenland, jawabannya omdat om mijn werk te doen, untuk mengerjakan. Atau yang gampang aja, ini nggak usah, kita kan lagi latihan nih. Ya, mijn werk aja boleh nggak? Omdat, om mijn werk gitu, itu aja boleh nggak? Bisa. Werknya kan dia kan werknya basisnya di situ. Of idu atau ik heb werk in het buitenland, boleh saya punya pekerjaan di sana gitu. Ik ga naar buitenland, ik ga vaak naar buitenland omdat ik vind het leuk, itu aja gampang karena saya suka, nggak orang perlu tahu toh. Hanya kan ini konversasi. Soccer, oke. Ik ga naar buitenland omdat ik vind het leuk. Oke. Ya, atau misalnya tahun lalu misalnya ik ging naar China. Oh, ik ging vorig jaar naar China. Ik ging, ini lampaunya dari ga ya. Jadi ik ging vorig jaar naar China. Kalau misalnya kita ganti sekarang ke depan, vorig jaar, ini bukan vorig jaar, sorry. Vorig jaar, gimana jadinya? Ya, ging. Ya, Nah, ging. Ik naar China. Ya, jadi ik ging vorig jaar. Ini kan kata vorig itu kan apa, vorig jaar itu kata keterangan waktu. Kita kedepankan menjadi ini ya, menjadi apa ya? Tuh ya, vorig jaar ke depan. Nomor 2-nya tetap dia di situ posisinya. Paham ya? Oh.
Oke. Jadi itu agak sedikit harus banyak latihan lah ya. Pokoknya ini kita ulang-ulang saja. Oke. Oke, jadi ini sudah dapat semua? Ibu Andesas, Pandai Ade, udah ya latihan ini ya. Selanjutnya latihan di rumah sendiri. Kalau saya kirim foto atau kayak gimana untuk didengar. Karena kita ini lagi, sebentar lagi kita akhiri dan kita Dag school, dag klas, wat fijn dat ik er was. Het is tijd om weer naar huis te gaan. Ik heb vandaag mijn best gedaan. Dat komt nog. Kijk, ik heb vandaag mijn best gedaan. Ya, ik heb vandaag gedaan misalnya ini ya. So, strukturnya ik heb gedaan. Ya, vandaag. Kalau misalnya ini kedepankan vandaag. Vandaag heb ik. Ya, mijn best gedaan. Ore. Jadi gitu ya. Jadi ik heb vandaag mijn best gedaan. Hari ini saya mengerjakan yang terbaik untuk saya. Ya. Jadi kalau hari ini vandaag, dus heb ik. Jadi ini berganti dengan ini. Begitu saja ya. Paham ya? Oke, lagi ya. Nog wel van pas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Wat fijn dat ik er was. Oke. Oh, lewat. Oke. Tadi dat fijn dat ik er was. Jadi fijn itu tadi apa artinya? Fijn. Menyenangkan. Menyenangkan. Maksudnya dia dah school, dah kelas. Dia ini seperti kita nih, mari belajar sudah berbuat yang terbaik untuk diri kita sendiri. Senang belajar dan senang bertemu kembali. Tapi sekarang tiba saatnya untuk saya membereskan barang-barang saya. Ini ik zoek mijn spul vandaag, maar voor vandaag ben ik weer klaar. Oke. Jadi saya setelah belajar dengan baik, dengan senang, sekarang selesai. Ini juga inversi. Maar voor vandaag ben ik weer klaar. Kalau kita kita kedepankan ini lagi bagaimana jadinya? Vandaag? Bukan. Kalau kita ik-nya di depan gimana? Ik ben vandaag. Ya, ik ben vandaag klaar. Ya, jadi di situ ya. Jadi kita bisa tanpa kita banyak mengetahui peraturan ya, kita dengan belajar seperti ini, oh ya tadi kita ini, jadi belajar dengan menyanyi itu sangat menyenangkan. Nah, kita bisa lihat oh kata kerjanya seperti itu. Saya suka seperti ini biar cepat dipahami. Makanya saya sering kirim di WhatsApp grup sesuatu yang saya anggap mungkin itu menarik ya. Kalau enggak juga mohon dimaafkan, tetapi maksudnya untuk supaya berlatih. Dan setiap saat kalau ada yang mau bertanya silahkan. Jadi nggak usah malu-malu gitu. Oke, terus saya. Maar voor vandaag ben ik weer klaar. Ik zoek mijn spullen bij elkaar en stop ze in mijn tas. Maar voor vandaag ben ik weer klaar. Ik zoek. Ini zoek itu dari apa? Kata mencari, bezoek ya. Besuk kan di Indonesia tahu berarti mencari orang di rumah sakit. Itu dari kata zoek, besuk, mencari seseorang, iksuk. Tapi di sini iksuk saya mencari mijn spullen ini barang-barang saya bersama. Oke. And stop ze in mijn tas. Oke. Mijn spullen itu tadi kita bahas si bapak itu yang rambut panjang bilang possessive pronoun. Mijn, saya. Barang saya, tulisannya disingkat jadi mijn, tulisannya Oh, itu singkatan dari main itu. Ya, itu dari main, dari ik zoek mijn spul. Tadi si Menir kan bilang baru possessive pronoun mijn, jadi selalu harus ada kata benda. Ik zoek saya mencari, ini mijn ya, bakar. And stop se di sini, ini memasukkan stop se
di sini maksudnya ini, dia menunjukkan kepada ini barang-barang saya. Dan stop in mein tas, saya masukkan ke dalam tas. Ini akan saya jadikan tim untuk perpisahan kalau kita belajar supaya juga kita melihat bagaimana strukturnya sambil mengetahui. Dan suatu saat saya akan bertanya tentang bagaimana pendapat Anda di kelas ini ya. Disiapkan dulu aja pertanyaan-pertanyaan akan datang. Kita lanjutkan. Mendekati mau nanya ini ya. kapan kita menyingkat dan kapan di sini kan main spulen dan ini main tas gitu. Terus kenapa? Oh enggak, karena mungkin karena lagu aja. Karena lagu aja ya. biar. Boleh aja di sini main. Kalau misalnya Zain untuk laki-laki juga ditulis Z dengan koma N, tapi tulisannya di sini hanya mungkin hanya untuk ritme saja, tidak ada bedanya. Jadi gitu. kalau orang yang sudah tahu bahwa ini itu sebetulnya begini, tapi mungkin karena alasannya karena irama lagu, jadi mencocokkan. Jadi bagus Bante Yurna untuk kejelian matanya, karena ini main adalah ini dari ini, singkatan dari ini, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, oke. Lanjut ya dengan lagunya. Dag klas. Dag school, dag klas. Wat fijn dat God er was. Oke, dia mengatakan fijn dat God er was. Ini adalah God itu Tuhan ya. Jadi mungkin ini dia lagu ini ditunjukkan kepada anak-anak yang sebetulnya di sini tidak ada pelajaran agama, tetapi mungkin ini lagu ini ditulis untuk orang-orang yang sekolah di sekolah Kristen. Tapi karena khot itu adalah apa namanya tidak tertentu agama apa tentang Tuhan itu khot siapa aja itu disebut dalam apa namanya dalam bahasa Belandanya khot ya. Oke. Het is ook thuis en overal. Jadi maksudnya hai di sini tadi Allah Tuhan itu is adalah di mana-mana. Thuis itu beda dengan rumah. Kalau huis itu rumah yang berbentuk bangunan. Bangunannya. Kalau thuis itu home. Bahasa Belandanya juga bahasa Inggrisnya beda ya. It is my house, it is my home. Home itu di mana kita merasa nyaman di rumah. Jadi bukan bangunannya. Thuis. Jadi di rumah. Ja, oké. Ik weet dat hij mij helpen zal. Ik weet, saya tahu dat dia, Tuhan atau Allah, mij, itu yang tadi disebutkan, apa namanya, saya, bukan saya ik, tapi saya. Dan saya tahu bahwa dia akan menolong saya. Sal itu dari kata kerja. Jadi ini udah strukturnya susah. And nu, coba sebutkan ini nu bareng sekali lagi. Nu. En nu pak ik manjas. Oke ya. Sekarang dia bilang karena dingin saya apa namanya saya ambil jas saya ya. Hij is ook thuis en overal. Ik weet dat hij mij helpen zal. En nu pak ik mijn jas. Dag school. Ini kembali lagi mijn jas, possessive pronoun dari saya, ya, mijn jas, mijn man, mijn huis, mijn ding, maksudnya ding itu ya barang saya, mijn spullen, jadi kepunyaan, possessive, oke. Dag klas, dag school, dag klas. Jadi untuk singkatnya bahwa hari ini kita sudah mengenal kata kerja bantu hebben dan sedikit zijn. Karena kata kerja bantu ini yang sering dipakai dalam kata sehari-hari dan ini agak sedikit sulit sekali untuk dimengerti oleh kebanyakan orang Indonesia. Karena bentuk ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya hebben, to have ya bisa masih kepunyaan. Tetapi kalau to be, kita hanya bisa menunjuk kepada pemakaian dalam bahasa Inggris ya, karena dalam bahasa Indonesia tidak lazim disebut saya adalah Tati, saya Tati, gitu ya. Jadi to be-nya itu di dalam bahasa Belanda sering dipakai dengan atau dia kata kerja yang berbentuk ketiga atau dia dengan keterangan.
Ik ben tati, ik ben moe dari kata sifat. Ik ben moe, saya capek gitu ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Atau bisa dipahami untuk sampai saat ini? Saya berikan waktu kalau ada yang mau bertanya. Ya, tadi saya lihat ada May, Ya, ada Me. ya, ya. Tadi sudah Ada ditanyakan juga sama Mbak Manejurna. Main ini ya, ini main bukan, ini, yang ini. bukan. Ini kan yang main. Ya. Nah, ada yang MIJ saja, itu apa bedanya? MIJ, my. Nah, itu May. apa namanya? Itu di sini kepunyaan. Di sini my, di sini kata-kata apa namanya? Penyerta. Dia sebagai penyerta. Main adalah Lengkap posesif penderita pronoun. Iya, pendekat penderita. Ini di sini dia ada kepunyaan ya. Ini tapi yang tadi itu kalau nggak salah memang Tadi ada May, ada ya May ada juga. beda. Nah, nanti saya di grup akan saya jelaskan ya bahwa perbedaan antara May and Main itu main house tapi volgens mij beda. Oh. Misalnya gini ya, gini ya. Tunggu saya tuh. Mijn huis is groot. Ya. Ya, kalau di sini volgens mij, jij bent moe. Nah, di sini pakai n kepunyaan, di sini tidak. Ini menurut saya kamu capek. Volgens mij, ini menurut pendapat saya. Saya di sini bukan kata pokok kalimat. Dia adalah penyerta pelaku. Volgens mij, ya ini yang di sini yang mendapat kata kerja adalah je bent moe. Jadi menurut pendapat saya, jadi di sini saya ini bukan pokok kalimat, bukan ini penyerta aja. Apa namanya? Penyerta. Volgens mij, menurut saya, tetapi saya di sini bukan pokok kalimat. Kalau saya ada pokok kalimat sini, ik ben moe. Ini ya. Kalau dalam bahasa Inggris kali me ya itu Ya, jadinya. me. Ya. Ya. Me juga ada kan itu Ya. according to me. Ya, kalau gitu. Tapi kan kalau yang itu kan mine kan. Mine itu possessive. Itu mine. Ya, possessive. My husband, my book. Kalau di sini jadi apa namanya? Berarti. Me, bisa me. Di sini betul. According to me menurut saya. Jadi di sini me ini apa namanya? tidak menjadi pokok kalimat. Ya, apa susah disebutkan bahasa Indonesia. Jadi dia yang di sini ini adalah yang jadi pokok kalimat adalah ye. Karena dia langsung bersebelahan dengan, tapi itu pada hari ini bagus pertanyaannya. Karena kita lihat yang menjadi pokok kalimat adalah ye, karena dia berdampingan dengan kata kerja. Ya, jadi dia fungsinya yang itu dia tidak bisa menjadi kata kerja apa di sini dia adalah kata kerjanya karena dia berdampingan sama ngaco ya. Oke. Volgens mij, jadi mij di sini bedanya dia bukan pokok kalimat, bukan posesif, jadi dia penyerta ya. Apa dia bahasa Indonesia fungsinya sama dengan tadi yang manajernya bilang me ya. Ya, bukan I tapi me, ya. Mudah-mudahan paham ya Manda hari ini? Ya. Oke. Jadi itu sementara untuk itu hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya bergabung, juga untuk para pendengar Radio Gebu Minang, dan juga kepada pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya juga selalu membubuhkan catatan di bawah YouTube. Apa-apa yang perlu dicantumkan, saya di sana ada menuliskan beberapa teori yang untuk bisa diulang kembali, dilihat kembali. Jika karena melihat semua tayangan ini akan memakan waktu yang panjang, jadi pada prinsipnya di bawahnya ada sedikit uraian tentang tata bahasanya. Sebelum saya lupa, saya juga ucapkan kepada Radio Gebu Minang yang telah mensponsori acara ini sehingga berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di minggu yang akan hari Selasa yang akan datang. Selasa yang akan datang adalah sudah memasuki Februari. Sekian, terima kasih. Salam dari Belanda.
Goedenavond for Goedenavond, Indonesië. mevrouw. Dankjewel. Goedenavond. Welterusten, graag gedaan. Welterusten artinya selamat tidur. En gezond weer op. Gezond weer op itu besok insya Allah bangun dengan sehat. Gezond itu sehat. Amin. Ya Kalau Rabbal tidur Alamin. yang Kita nyenyak tutup dan apa, bersujud. Mandetati? Tidurnya yang nyenyak, Slaap semoga lekker. tidurnya. Oh, Slaap lekker. Lekkernya sebutnya apa? Goed, ya. Slaap lekker. Jadi lekker disebut ya, merupakan suatu ungkapan. Slaap lekker. Tot morgen. Tot morgen itu sampai morgen, tapi kita tidak bertemu morgen. Tot de volgende keer. Jadi, bisa gini saya tulis ya. Tot morgen. Kalau kita besok mau ketemu. Kalau misalnya tot volgende week sampai minggu depan. Week itu kita nggak sebut apa atau tot de volgende, tot dinsdag aanstaande, tot dinsdag aanstaande. Aanstaande itu singkatan what is that, Anton? Aanstaande singkatan dari yang akan datang. Yang akan datang singkatannya. Saya lupa singkatannya, tapi aanstaande. Oke, tot dinsdag aja tulis. Oke, terima kasih semuanya telah bergabung dengan saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga kita nanti dipertemukan lagi pada hari dinsdag yang akan datang. Goedenavond, dankjewel. Thank you. Slaap lekker Slaap allemaal. lekker. Oke, Tot dah. ziens. Tot ziens. Dah. Udah Bye. Abi. Oke. Zoom left.